Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Baik, tanpa mengulur waktu, kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi tentang RFID. Materi pertama akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsabila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan definisi RFID menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Frank Thornton, RFID merupakan peralatan teknologi yang menggunakan sinyal radio untuk memberikan data yang telah diidentifikasikan. Yang kedua, menurut Erwin, RFID merupakan sebuah teknologi yang menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasi suatu barang atau manusia. Yang ketiga, menurut Kania, RFID merupakan sistem yang memiliki 3 komponen, yakni RFID Tag, RFID Terminal Reader, dan middleware. Yang keempat, menurut Mariono, RFID terbagi atas 2. Yang pertama, RFID Radio Frequency Identification adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut dengan label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Yang kedua, ada label atau transponder atau tag adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan ke dalam sebuah produk, hewan atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Label RFID terdiri atas microchip, silikon, dan antena. Selanjutnya, tujuan RFID. Tujuan RFID adalah dimanfaatkan di perpustakaan untuk mempercepat peminjaman, memelihara koleksi pada susunan yang benar atau shelving, dan bahkan mengurangi kesalahpahaman di antara petugas perpustakaan. Selanjutnya, jenis-jenis tag RFID. Jenis-jenis tag RFID terbagi atas berdasarkan frekuensi, yaitu low frequency, high frequency, very high frequency, dan ultra high frequency. Yang kedua, berdasarkan kemampuan baca dan tulis. Berdasarkan kemampuan dibaca dan ditulis, berdasarkan kemampuannya, RFID dikelompokkan sebagai read-only label berisi nomor unik yang tidak dapat diubah. Read many dimungkinkan untuk mengkodekan mengisi untuk pertama kali, dan kemudian data atau kode tersebut terkunci dan tidak dapat diubah. Atau yang ketiga, read atau write, dimungkinkan untuk mengisi dan memperbarui informasi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, berdasarkan sumber energi. Yang keempat, berdasarkan fungsi label RFID, terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian yang dapat dikunci untuk identifikasi barang, bagian yang dapat ditulis ulang untuk penggunaan khusus oleh perpustakaan, bagian yang berfungsi security untuk anti pencurian barang. Yang keempat, berdasarkan bentuk dan ukuran RFID, terdapat bentuk dan ukuran RFID diantaranya yaitu label. Label adalah lembaran daftar, tipis dan fleksibel. Tiket, yaitu label yang datar, tipis dan fleksibel pada kertas. Card, label datar, tipis, diletakkan pada plastik kertas untuk waktu yang lama. Kemudian ada glaze bead, label kecil di dalam manik-manik kaca silinder, digunakan untuk pelabelan binatang. Selanjutnya ada integrated, label terintegrasi dengan benda yang dilabel, contoh dicetak di dalam benda tersebut. Kemudian ada wristband, label disisipkan ke dalam plastik pengikat tangan. Yang terakhir ada button, label kecil dalam satu wadah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsabila atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Vini. Kepada Vini, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang kedua yaitu mengenai komponen sistem otomasi berbasis RFID. Suatu sistem RFID secara utuh terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, tag RFID dapat berupa stiker, kertas, atau plastik dengan beragam ukuran. Di dalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. RFID tag berfungsi sebagai transponder atau transmitter dan responder yang berisikan data dengan menggunakan frekuensi 125 Hz. Yang kedua itu terminal reader RFID, terdiri atas RFID reader dan antena yang akan mempengaruhi jarak optimal identifikasi.
Terminal RFID akan membaca atau mengubah informasi yang tersimpan dalam tag melalui frekuensi radio. Terminal RFID terhubung langsung dengan sistem host komputer. Yang ketiga, host komputer. Sistem komputer yang mengatur alur informasi dari item-item yang terdeteksi dalam lingkup sistem RFID dan mengatur komunikasi antara tag dan reader. Host bisa berupa komputer stand-alone maupun terhubung ke jaringan LAN atau internet untuk komunikasi dengan server. Lanjut, perbedaan sistem RFID dengan sistem barcode. Yang pertama, identifikasi yang unik. Sebuah barcode mengidentifikasi tipe objek tempat ia dicetak, sedangkan sebuah tag RFID selangkah lebih maju dengan mengisikan sebuah nomor seri unik di antara jutaan objek yang identik, sehingga ia dapat mengidentifikasi nomor seri identifier yang unik. RFID dapat berperan sebagai pointer terhadap entry base data yang menyimpan banyak histori transaksi untuk item-item individu. Yang kedua, otomasi. Barcode yang dipindai secara optikal memerlukan kontak line of sight atau sejajar dengan objek tanpa ada yang menghalangi. Dengan rider dan tentu saja peletakan fisik yang tepat dari objek yang di-scan, kecuali lingkungan yang benar-benar terkontrol, scanning terhadap barcode memerlukan campur tangan manusia. Sebaliknya, tag RFID dapat dibaca tanpa kontak line of sight dan tanpa penempatan presisi. Reader RFID dapat melakukan scan terhadap tag sebanyak ratusan per detik. Sebagai suksesor dan barcode, RFID dapat melakukan kontrol otomatis untuk banyak hal. Sistem RFID menawarkan peningkatan efisiensi dalam pengendalian inventarisasi, logistik, dan manajemen rantai supply. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Vini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafizah. Oh ya, Nafizah. Kepada Nafizah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem berbasis RFID. Yang pertama, ada stiker atau label tag untuk buku. Yang kedua, ada desktop reader atau writer untuk membaca atau menulis informasi pada RFID tag. Yang ketiga, ada gate reader yang super IAS dipasang pada pintu keluar masuk perpustakaan. Yang keempat, ada robust RFID multi-tag reader untuk anjungan peminjaman mandiri atau Dropbox pengembalian. Dan yang terakhir ada handheld RFID untuk manajemen dan pencarian buku langsung pada rak di perpustakaan. Lanjut. Selanjutnya, cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Cara kerja RFID yaitu mengirim dan menerima dari tag tersebut. Ketika sebuah RFID tag melewati tentang elektromagnetik, peralatan pembaca teks, maka RFID tag tersebut akan mendeteksi sinyal pengaktifan dari peralatan pembaca teks dan mengirimkan sinyal balik sesuai dengan kode yang tersimpan dalam memori teks sebagai respon. Proses pembacaan kode-kode data yang terdapat pada RFID dilakukan menggunakan gelombang radio. Peralatan pembaca teks kemudian menerjemahkan data yang dikirimkan oleh RFID dan tag tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, selanjutnya Kak. Enggak, yang peminjaman Kak. Yang pertama ada proses peminjaman. Proses peminjaman buku diawali dengan pencarian buku yang dikehendaki. Setelah menemukan, maka anggota tersebut akan mengambil buku dari rak dan menyerahkannya bersama kartu anggota kepada petugas perpustakaan. Kemudian, petugas melalui submenu peminjaman, membaca dan men-scanning kartu terdata dan petugas menyimpan data peminjaman tersebut. Dan anggota menerima buku dan kartu anggota yang dipinjamnya. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada proses pengembalian. Proses pengembalian buku dilakukan oleh anggota dengan menyerahkan buku yang hendak dikembalikan kepada petugas perpustakaan. Kemudian sistem akan memproses data peminjaman. Apabila pengembalian buku mengalami keterlambatan, maka sistem akan mengenakan denda. Maka anggota diharuskan membayar denda sesuai dengan yang tercatat di sistem. Mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nafizah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Kepada Fadli, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya, moderator. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang keunggulan penerapan RFID.
Apa saja sih keunggulan dan kelemahan penerapan sistem RFID? Yang pertama, kelebihannya adalah seperti yang dikatakan Naraya tahun 2005 dan BOS pada tahun 2007, kecepatan pengisian atau pemakaian. Penggunaan RFID menguraikan jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan penggunaan RFID, mengurangi kegiatan sirkulasi dan inventarisasi karena tag RFID dapat dibaca dari jarak jauh dibandingkan barcode yang harus disejajarkan untuk dapat dibaca. Yang kedua, yang paling signifikan yang dikaitkan dengan fakta-fakta informasi yang dapat dibaca dari tag RFID. Yang ketiga, mempermudah pemakaian sendiri. Untuk pelanggan menggunakan layanan mandiri, sensor dapat membaca tag RFID yang telah dipasang dalam beberapa bahan pustaka, seperti salah satunya buku dan majalah. Yang ketiga, mempermudahkan pemakaian sendiri. Yang keempat, kehandalannya yang sangat tinggi. Alat pembaca atau reader sangat dapat diandalkan. Beberapa sistem RFID menghubungkan sensor untuk pintu keluar dan sistem sirkulasi untuk mengidentifikasi barang-barang yang keluar dari perpustakaan yang dibawa secara legal. Yang kelima, inventarisasi dengan kecepatan tinggi. Keuntungan yang unik dari sistem untuk memindai bahan pustaka di rak tanpa menunjukkan mereka keluar atau tidaknya. Yang keenam, penanganan material atau bahan pustaka. Penerapan lain dari teknologi RFID, penanganan material adalah dengan secara otomatis, termasuk menyortir bahan pustaka menurut kategorinya masing-masing. Yang ketujuh, umur tag panjang. Tag RFID berlangsung lebih lama dari barcode karena tidak adanya kontak langsung kepada item. Kebanyakan klaim vendor RFID menyatakan adanya transaksi minimum 100.000 sebelum tag mungkin perlu diganti. Namun 10 tahun adalah jaminannya. Namun ada tag dengan dominan 40 tahun yang disediakan oleh vendor. Yang kedelapan, kegiatan sirkulasi cepat. Penggunaan RFID melakukan kegiatan sirkulasi. Yang paling signifikan menghemat waktu dikaitkan dengan fakta-fakta informasi yang dapat dibaca dari tag RFID jauh lebih cepat daripada barcode. Dan bahwa beberapa item yang menumpuk dapat dibaca pada waktu yang bersamaan. Yang B, kekurangan dari RFID itu sendiri. Yang pertama, kelemahan utama dari teknologi RFID adalah biaya yang dikeluarkan yang cukup tinggi. Untuk pembelian komponen RFID sendiri, harga tagnya sekitar 1.500.000 sampai 7.500 US dollar untuk masing-masing tag. Jauh lebih mahal dibandingkan barcode. RFID yang kedua, RFID rentan untuk berkompromi karena lapisan foil dari tag yang terdahulu tebal dan memungkinkan pembatasan sinyal tersebut. Perlu kehati-hatian dalam pemakaiannya. Yang ketiga, kemungkinan penghapusan atau pencabutan tag yang dipasang yang pada item bahan pustaka. Perpustakaan harus membuat cara agar tag RFID itu benar-benar rahasia penempatannya. Yang keempat, masalah sensor keluar. Pintu sensor harus membaca 2 kali jarak alat pembaca. Yang kelima, ancaman terhadap privasi. Adanya informasi pribadi pemustaka atau user yang terekam pada tag RFID atau smart card. Para pengguna smart card, ketika pemustaka melakukan transaksi peminjaman ataupun pengembalian bahan pustaka. Baiklah, sekian mungkin materi yang dapat saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kami dari kelompok 1, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.